Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi eh, kali ini kita akan membahas ragam dan laras bahasa serta ragam ilmiah. Untuk pertemuan kedua ini kita akan melihat bagaimana bahasa Indonesia yang tersebar dalam beberapa ragam. Namun sebelumnya kita akan berbicara apa sih itu ragam bahasa. Jadi kalau kita berbicara ragam, mungkin dari kata beragam ya. Dalam hal ini variasi bahasa ya. Kalau kita melihat secara singkat berarti ada kata variasi bahasa. Nah, mengapa muncul variasi bahasa dalam bahasa Indonesia? Karena adanya perbedaan pemakaian. Nah, kalau dalam definisi ini disebutkan bahwa variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda karena adanya topik yang dibicarakan ya. Jadi topik yang berbeda itu bisa berbeda juga variasi bahasanya. Kemudian bisa berbeda karena ada hubungan pembicara, kawan bicara atau lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan ragam bahasa. Kemudian dalam bahasa Indonesia kita selalu mengacu pada ragam bahasa resmi. Nah, mengapa ada ragam bahasa resmi? Karena kita mengenal juga kondisi resmi atau kondisi formal. Dalam kondisi formal tentu ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesepakatan yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Untuk saat ini mungkin kita berada pada posisi kalangan terdidik ya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia kita itu bahasa resminya tentu bahasa dalam pengantar pendidikan yang formal. Di dalam menuliskan karangan ilmiah juga demikian, tentu harus yang formal, yang resmi. Suasana resmi, rapat atau apa pelantikan dan sebagainya, diskusi resmi dan termasuk penulisan surat menyurat. Mengapa ada seperti ini atau mengapa disebut resmi? Karena ya kembali tadi kondisi yang mengharuskan kita harus menggunakan bahasa yang diterima oleh semua kalangan. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau bahasa itu menggunakan dialek-dialek daerah menurut penutur bahasa Indonesia sendiri itu, misalnya dari Sumatera berbicara gunakan dialek Minangnya, dari Manado misalnya pakai Jongana, dari Makassar Jimi, yang dari Kalimantan biasanya pakai nah ya, atau yang dari Jakarta pakai dialek Betawi, itu kan akan kacau jadinya ketika akan digunakan dalam situasi yang resmi karena kita mengkhawatirkan ada kesalahan-kesalahan penafsiran pemahaman jika menggunakan bahasa Indonesia dialek kedaerahan. Oleh karena itu, kita gunakan yang resmi. Nah, kemudian sebelum terlalu jauh, saya akan menjelaskan dulu tentang perbedaan bahasa resmi, bahasa standar dan non standar atau bahasa baku. Nah, ini banyak sekali istilah-istilah yang berbeda, namun dalam posisi pembelajaran kali ini kita anggap yang baku, yang formal, yang resmi, yang standar itu sama saja. Namun saya akan jelaskan mengapa ada istilah baku, mengapa ada istilah standar. Ya karena bahasa Indonesia itu banyak dialeknya. Pertama yang baku dulu. Mengapa disebut ada bahasa baku? Karena ada yang tidak baku. Misalnya kata-kata apotik, ya kadang-kadang orang menyebutnya apotik, ternyata itu tidak baku. Yang baku seperti apa? Apotek, ya. Kata nasihat, orang sering sebut nasihat, padahal yang baku itu nasihat. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dibakukan oleh berbagai, ya tentunya para pakar bahasa, dibantu oleh para pakar dari bidang ilmu tertentu. Jadi kebakuannya itu ada standarisasinya yang disebut dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kemudian mengacu pada kamus, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi bentuk-bentuk ada tidak bakunya itulah membuat bahasa Indonesia ada yang dibakukan. Kemudian, mengapa ada istilah bahasa standar?
eh, ya juga berangkat dari banyaknya dialek-dialek yang digunakan dalam berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, karena kita bisa berbeda-beda pemahaman dalam penggunaan dialek tersebut, ya distandarkanlah. Kestandarannya itu juga diangkat dari yang sudah dibakukan. Nah, jadi standar itu diambil dari yang sudah dibakukan tadi. Ya, setelah eh, ada standar, ada kebakuan, ya itulah yang disebut bahasa resmi, bahasa formal yang digunakan dalam kondisi formal, kondisi resmi. Nah, seperti itu kira-kira saya kembali tadi ke sini pembagian ragam bahasa. Jadi pertama bahasa Indonesia itu ada yang lisan dan tulis. Jadi kita membaginya dulu secara dikotomi lisan tulis. Nah, kira-kira antara bahasa lisan dan tulis ini mana yang paling berpengaruh berpotensi untuk tidak baku atau baku? Mungkin bahasa lisan ya, bahasa lisan itu sering berpotensi untuk menjadi tidak baku. Sementara ragam tulis ya mungkin karena kita atau terbiasa menulis sejak belajar menulis di SD, kalimat-kalimat yang baku yang formal. Artinya kalau menulis itu ya baku juga. Meskipun kalau ada salah mungkin salah-salah ejaan saja atau salah penggabungan kata. Namun yang paling berpotensi tidak baku itu bahasa lisan. Nah, ketika dibagi lagi, ragam lisan ini ada yang baku juga, ada yang tidak baku ya. Berpidato dalam kondisi yang formal kan harus baku. Memberi sambutan, situasi perkuliahan ceramah itu harus baku juga. Dalam situasi yang tidak baku, ragam lisan banyak ya. Kalian berbicara, mahasiswa bicara secara temannya, itu tidak perlu baku. Komunikasi di pasar, di rumah, di warung-warung makan ya, itu tidak perlu baku ya. Demikian juga bahasa tulis. Bahasa tulis meskipun rata-rata baku, tapi banyak juga bahasa tulis yang tidak baku. Kalau yang baku kan ya sudah jelas oh ya buku-buku pelajaran, buku teks, buku ajar, surat kabar, majalah dan sebagainya. Namun dalam bagian-bagian tertentu ada saja hal-hal yang tidak standar di sini. Misalnya majalah. Ada majalah-majalah remaja yang bahasanya ya gaul-gaul memang untuk tujuan kalangan pembacanya adalah remaja atau iklan-iklan layanan masyarakat, iklan bayar pajak PBB misalnya kadang-kadang dicampur dengan bahasa daerah setempat. Ya ini memudahkan komunikasi. Kadang-kadang juga poster ya, poster-poster atau leaflet yang menggunakan bahasa-bahasa disesuaikan dengan sasaran pembaca poster tersebut. Nah, jadi seperti itu pembagiannya. Oleh karena itu, jelas-jelas kalau kita menarik ke ranah ilmiah nanti ya harus yang ragam tulis yang baku, ragam lisan yang baku juga. Semua harus baku. Nah, bahasa ragam yang standar memiliki sifat kemantapan berupa, ini ada kutipan ya dari Alwi Hasan Alwi, bahasa ragam standar memiliki sifat kemantapan berupa kaidah atau aturan tetap. Akan tetapi, kemantapan itu tidak bersifat kaku. Artinya, ragam standar tetap luas sehingga memungkinkan perubahan di bidang kosakata, peristilahan serta mengizinkan perkembangan berbagai jenis laras yang diperlukan dalam kehidupan modern. Nah, ini menurut Albi. Jadi, bahasa Indonesia itu memang tadi sudah ada standarnya, ada kebakuannya, tapi dalam istilah teknis banyak kosakata yang bisa berubah-ubah berganti-ganti, bergantung pada bidangnya. Nah, bidang inilah yang membuat banyak ragam bahasa. Nah, ketika diturunkan akan muncul ragam-ragam misalnya eh, ragam politik misalnya kalau Anda nonton malam-malam misalnya di acara TV One atau Metro kadang-kadang kalau rubrik politik itu ya bahasanya bahasa politik di situ ya itu bukan sebenarnya bukan bahasa politik ragam bahasa politik karena yang digunakan adalah bahasa Indonesia juga cuma karena kosakatanya diksi-diksinya menggunakan istilah-istilah politik makanya orang bisa menyebut bahasa politik namun itu tidak ada ya atau masalah hukum misalnya nah itu ragam bahasa hukum banyak istilah-istilah hukum ini kan di dalamnya atau melihat misalnya kesehatan ya oh banyak istilah-istilah kedokteran kesehatan yang medis apa dan sebagainya nah, itu ragam bahasa kesehatan atau kedokteran atau keperawatan ya atau ragam teknik misalnya ya anda membaca majalah-majalah yang berkaitan dengan bidang teknik, oh banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang teknik. Mungkin anak keperawatan, anak kesehatan, kedokteran tidak tahu, atau anak-anak di Fisipol, ya masih Fisipol tidak ngerti, ya karena istilah-istilah teknik misalnya. Tapi apakah itu tidak baku? Ya tetap baku selama ada istilah itu dalam kamus dan menyesuaikan dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia, penyerapannya ya sudah dianggap baku.
Nah, hanya karena ragamnya berbeda, akhirnya kita kadang-kadang tidak memahaminya. Salah satu solusinya ya, kita biasanya menggunakan kamus istilah teknis dalam bidang ilmu tertentu. Nah, oleh karena itu, sebagai dasar awal penjelasan materi ini, saya coba berikan pembedaan antara ragam standar, non standar, dan semi standar yang dilakukan. Misalnya berdasarkan kita lihat dulu topik yang sedang dibahas. Topik yang sedang dibahas itu bisa membedakan ragam standar atau tidak standar sebuah bahasa. Uh, saya biasa melihat orang di warkop ya, warkop kan tempat non formal. Kadang-kadang orang pakai celana pendek, baju kaos, pakai sandal. Tapi kalau didengar pembahasannya, istilah-istilah teknis yang digunakan itu, kok bahasanya standar sekali ya, baku kedengaran. Setelah diamati, dicermati, oh ternyata yang dibahas adalah politik, suksesi, tentang pilkada, tentang calon-calon yang diusung, tentang pasangan-pasangan. Ya, itu ternyata topik itu membuat pemakai bahasa itu harus harus menggunakan bahasa yang standar karena banyak istilah-istilah yang teknis berdasarkan bidang politik di situ atau masalah hukum yang membuat pengguna bahasanya harus berbahasa yang standar juga. Jadi itu berkaitan dengan topik. Nah, demikian juga sebaliknya, kadang-kadang di tempat-tempat umum yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah negara yang berkaitan dengan pelayanan publik yang harusnya berbahasa standar, kadang-kadang juga tidak berbahasa standar. Ya, misalnya di rumah sakit, ya saya pernah dengar bagian resepsionis cerita apa-apa yang dibahas Tupperware, bahasanya ya tidak standar, tidak baku, karena yang dibahas masalah bisnis apa. Begitu datang calon pasien, uh, dengan sigapnya resepsionis itu melayani dengan bahasa yang standar yang sangat baku, yang sangat mudah dipahami. Ya, karena topik yang dibahas ya kembali ke yang harusnya menggunakan bahasa standar. Nah, itu yang membuat. Yang pertama, hubungan antar pembicara. Nah, ini juga biasa mungkin yang ini terutama yang mahasiswa baru belum merasakannya karena ketika bertemu misalnya dengan pimpinan, dosennya, kadang-kadang agak-agak segan rasanya berbicara, agak-agak kurang baku, kurang formal ketika bertemu. Meskipun itu ketemu di luar. Ya, kalau ketemu di luar ya tidak biasa saja, bahasa kita biasa saja. Ya, bahasa yang tidak perlu baku, tapi karena hubungan antara mahasiswa dan dosennya merasa harus berbahasa yang baku. Ya, pimpinan bawahan kadang-kadang seperti itu. Tapi begitu sesama karyawan, sesama mahasiswa, bahasanya ya sudah santai saja, yang tidak baku, yang tidak standar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, medium yang digunakan. Tadi sudah disebutkan bahwa lisan dan tulis itu berpengaruh untuk standar dan tidak standar. Saya sering mengamati ketika misalnya saya ber-SMS dan WA dengan keluarga, ya saya sering pakai bahasa Indonesia, berusaha lah baku meskipun tidak baku juga, tapi berusaha menggunakan bahasa tulis yang baku supaya kesalahpahaman dalam membaca teks kalimat yang kita kirim itu bisa diminimalisir, bisa dikurangi. Nah, tapi ketika berteleponan, menelpon misalnya, berbicara lisan, medium lisan, ya udah pakai bahasa apa adanya karena bahasa daerah ya, bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia yang tidak standar. Nah, itu yang ketiga, mediumnya. Kemudian yang keempat, lingkungan. Lingkungan ini berpengaruh di mana kita sering berada. Lingkungan pasar tentu bahasa yang tidak standar. Nah, lingkungan-lingkungan yang pelayanan publik biasanya menggunakan bahasa standar. Ya, bagian front office di bank-bank misalnya itu selalu menggunakan bahasa yang standar, yang baku dan mudah dipahami oleh nasabah atau orang-orang yang datang ke bank tersebut. Yang terakhir, situasi saat pembicaraan terjadi. Eh, Nah, ini kontekstual karena dalam kondisi tertentu kita kadang merasa terlalu segan berhadapan dengan seseorang. Ini tadi ada hubungannya dengan hubungan pembicara. Oh, kita bertemu dengan orang baru, masuk di kantor misalnya, kedengaran, bagus sekali bahasanya. Mengapa? Karena kita berusaha menjaga image kita. Tapi begitu kita katakan ternyata pimpinan perusahaan itu, bos itu adalah sesama eh, keluarga atau teman dekat atau satu kampung yang bahasanya bisa sama dengan kita, akhirnya keluarlah bahasa yang tidak standar. Nah, tiba-tiba, senyum-senyum, nggak tahu, cair suasana, bahasanya tidak standar lagi. Karena situasinya sudah mencair, tidak terlalu baku, tidak kaku lagi. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan nanti.